Bukti saya selalu empati kepada para jomblo. Jadi nggak pernah bosan ngangkat tema tentang jomblo sampai jamaah kajian ini udah nggak ada lagi yang jomblo. Jadi selama masih ada yang jomblo, materi ini akan terulang terus sampai benar-benar udah pada nikah. Boleh bantu kita absen dulu biar lebih jelas nih kira-kira yang datang malam ini yang jomblo atau ngerasa jomblo atau ngerasa udah nggak jomblo. Yang jomblo mohon angkat tangan. Saya ngapain angkat tangan deh? Teman-teman aja deh yang angkat tangan yang jomblo. Sekali lagi yang jomblo tolong angkat tangan yang di bawah. Udah. Sekarang coba lihat ke belakang. Bu, tete yang jomblo tolong angkat tangan. Nggak ada? Wah luar biasa. Wah ada tuh. Mau lihat? Berarti banyak banget, luar biasa ya. Kita takbir dulu buat jomblo ya. Mudah-mudahan dengan takbir Allah menyegerakan jodoh sebelum Ramadan. Jadi sahur udah gak sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tahun ini sahurnya udah ada yang nyiapin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam ini sebetulnya bagian dari persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ini yang saya rasain nih. Karena gini-gini juga saya dulu pernah sempat ngalamin masa-masa jomblo yang gak jelas. Masa-masa kayak kosong gitu ya. Hidup terasa hampa. Apalagi kalau ngelihat temen jalan ada gebetannya gitu. Itu kan makin hampa tuh makin sakit ya. Ngelihat kucing aja ada pasangannya, masa kita sendiri kan gitu kan ya. Saya pernah ngalamin masa-masa kayak gitu. Ini curhat dulu. Kapan lagi Ustadz mau curhat? Pernah ngalamin masa kayak gitu tuh, mau dia Ramadan, mau bulan-bulan yang lain, mau siang, mau malam, pokoknya sama aja flat. Gak ada sesuatu yang gara-gara Ramadan jadi berkualitas hari-harinya, malamnya jadi bisa lebih khusyuk dalam sholat. Sama aja pokoknya kalau hati belum terasa keisi, itu rasanya hidup mau dikasih apa aja tetap flat. Nggak bahagia, nggak happy. Dan itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai Ramadan kali ini jadi kurang berkualitas gara-gara belum dapat pasangan. Atau udah dapat tapi belum disetujui. Atau udah disetujui cuma ditunda. Udah nih, insya Allah ibu mah setuju kalau kamu nikah sama anak ibu. Tapi atuh jangan sekarang, kasih waktu beberapa bulan lagi atau setahun lagi. Itu kan lebih sakit ya. Kenapa lebih sakit? Karena jadi ngegantung kan. Jangan sampai Ramadan kita keganggu gara-gara urusan perasaan. Jangan sampai tahajud kita itu keganggu gara-gara urusan kita lagi nembak seseorang tapi belum ada balasan. Jangan sampai lagi Ramadan itu kita lewatkan dengan sia-sia gara-gara urusan putus cinta. Makanya kita akan ngebahas gimana menjadi jomblo yang sukses di bulan Ramadan. Menjomblo mengakibatkan macam-macam. Tadi yang salah satu yang gak ditulis di captionnya itu salah satu di antara warning menjomblo itu mengakibatkan Ramadannya sia-sia. Itu salah satu efek dari menjomblo kalau tidak punya kekuatan dan ketahanan iman. Makanya kita pengen belajar nih gimana jadi jomblo sukses Ramadan. Jomblo sukses di itikaf. Jomblo bisa
dapat Lailatul Qadar, kan keren banget. Jomblo bisa dapat Lailatul Qadar. Atau jomblonya itu bukan karena belum menikah, tapi jomblo karena pernah menikah. Kan juga ada tuh. Jomblo karena pernah nikah. Nah itu lebih berat lagi tuh. Tahun kemarin perasaan buka puasa masih bareng, sekarang jadi sendiri. Kalau yang jomblo belum pernah menikah emang gak pernah ngerasain kan. Kalau sekarang, ini lebih berat lagi nih. Puasa pertama sendiri. Tapi berbahagialah bagi yang beberapa bulan atau beberapa minggu ini udah nikah. Puasa pertama berdua. Selamat ya, mana orangnya? Ada beberapa orang yang nikah sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ini adalah Ramadan pertama buat kalian. Kita pengen belajar gimana caranya walaupun terpaksa masuk bulan suci Ramadan masih dalam status yang sama, kan terpaksa. Pengen sih ngubah status, pengen mengedit nasib, pengen mengedit status jomblo jadi status menikah, atau minimal udah bertunangan lah, minimal udah agak-agak jelas. Terpaksa kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan lah, terpaksa, gak apa-apa. Yang penting itu tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Saya tahu rasanya ibadah gak khusyuk gara-gara masalah ini. Ditambah lagi saya pengen nyemangatin lagi nih, supaya semakin sering ngebahas tentang jomblo ini, semakin kita panas, kita jadi gregetan, akhirnya kita berputus asa dalam kejombloan. Saya suka orang jomblo yang berputus asa. Jomblo yang putus asa akhirnya udahlah saya terima aja. Udah gak pakai pertimbangan. Udah aja lah, siapa aja yang datang lah saya terima lah. Datang deh orangnya misalnya botak gitu ya. Udah botak, atasnya botak, udah gitu nggak ada janggut, nggak ada kumis, wah pokoknya bening gitu, cowok bening. Nah ini kan agak-agak gimana kan, pokoknya saya terima aja deh. Mau dia hafiz 30 juz, mau 15 juz, mau dia lulusan ITB yang bacaan Al-Qurannya bagus, mau seleb Instagram, mau Facebook, mau nggak seleb, pokoknya udah putus asa lah, saya nungguin, saya pengen terima apa adanya dan siapa yang datang. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan yang datang adalah orang, bukan setan. Karena kalau yang datang setan itu nanti putus asa, yang datang setan kan bahaya kan, jadi dosa kan. Tapi kalau yang datangnya orang, mudah-mudahan insya Allah menjadilah halal, halalan tayyiban, insya Allah. Oke. Mengawali pembahasan tentang menjomblo dan beberapa akibat fatalnya, coba kita renungkan kisah seorang nabi ketika masih jomblo. Gimana beliau bisa sukses dalam masa-masa beliau sedang sendiri, gak punya pasangan. Terus beliau juga hidupnya banyak masalah. Jadi masalah finansial, gak punya kerjaan. Terus masalah keluarga, beliau diusir oleh keluarganya sendiri. Terus juga masalah hati belum terisi oleh seseorang yang beliau cintai. Kok bisa bertahan? Kok bisa survive? Coba tebak, Nabi siapa tuh? Salah satunya adalah Nabi Musa. Coba buka surat Al-Qasas. Kita baca kisah Nabi Musa edisi jomblonya. Surat Al-Qasas itu surat berapa? Surat 28. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 21.
Ayat 14 deh. Ayat 14 aja. Agak panjang tapi ya. Tilawahnya agak panjang dari ayat 14 sampai ayat 28. Tahu aja nih, subhanallah. Dari ayat 14 sampai ayat 28, satu lembar ya. Kita tilawahnya kalau gitu bareng-bareng biar nggak kelamaan. Ayat 14 sampai ayat 28, satu lembar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Dan setelah Musa cukup usia dan memiliki kesempurnaan akal, kami berikan kepadanya hikmah kenabian, ilmu pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Musa masuk ke dalam kota ketika penduduknya sedang dalam keadaan lengah, maka didapatinya di kota itu 2 orang laki-laki yang sedang bertengkar. Salah seorang dari golongan Bani Israel dan yang lain dari musuhnya atau kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Maka orang yang dari golongan Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya atau orang Kipti. Musa pun memukulnya, lalu musuh itu menjadi mati. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Kemudian Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak lagi meminta pertolongan kepada Musa. Musa pun berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuh itu berkata, wahai Musa, apakah engkau ingin membunuhku kembali seperti yang kamu lakukan kemarin?
Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang atau jahat di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mengadakan perdamaian. Lalu datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya pejabat-pejabat negeri sedang berunding tentang nasibmu dan ingin membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu." Lalu keluarlah Musa dari kota tersebut dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Di jalan dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Dan ketika ia menghadapkan arah perjalanannya ke negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku atau membimbingku ke jalan yang benar." Tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternak mereka. Dan ia menjumpai di sana di belakang orang itu dua wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa bertanya, "Apa masalah kalian berdua?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala-penggembala laki itu memulangkan ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah orang yang sudah lanjut usia." Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat berteduh dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah satu dari dua perempuan tadi dengan berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku memanggil kamu agar ia memberi upah terhadap kebaikan yang kamu memberi ternak kami tadi." Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya dan menceritakan ceritanya, ayah itu berkata, "Janganlah kamu takut, sekarang kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jadikanlah orang itu sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik dalam bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya." Lalu laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun, dan jika kamu menggenapkan menjadi 10 tahun, itu adalah satu kebajikan darimu. Aku tidak ingin memberatkan kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Musa menjawab, "Ini adalah perjanjian antara aku dengan engkau. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Shadaqallahul azim. Teman-teman, dari kisah perjalanan Nabi Musa tadi sampai beliau menikah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama bagi yang mengalami masalah yang sama dengan Musa, masalah kelabilan. Musa pernah labil. Labil gimana? Dia terbawa emosi. Itu fitrahnya anak muda. Cuma bedanya Musa terbawa emosi itu dalam sesuatu yang baik, tapi agak emosional. Kalau kita mungkin emosional itu dalam sesuatu yang sifatnya subjektif. Gimana? Kumaha aing gitu ya. Itu kan emosional. Kalau Musa mah bukan kumaha aing. Ini gara-gara ada yang ganggu kaumnya, orang Bani Israel, orang yang lemah, akhirnya dia emosional. Nggak diselesaikan dengan baik-baik, nggak dilerai, tapi emosi, namanya juga anak muda, labil. Ditambah lagi anak muda, emosional, labil, jomblo lagi tuh, kan makin labil. Ini bukan teman-teman saya juga kayak gitu dulu. Dalam keadaan labil masih sendiri, nggak ada yang menenangkan. Kalau sekarang labil ada yang menenangkan. Mau dikisahin? Kalau sekarang labil ada yang ngirim kalimat sayang, belahan jiwaku, gitu kan? Itu langsung kelabilan tadi itu menjadi stabil. Masalah dikit di kantor, curhat sama istri. Ada masalah di rumah, curhat sama suami. Kan enak tuh. Kalau labil langsung tenang, langsung lurus lagi, langsung insya Allah istiqomah lagi. Tapi kalau jomblo,
Labil mau curhat ke siapa? Curhat ke Instagram, paling-paling orang nge-like doang. Udah kita sakit, di-like lagi, senang dia kita sakit. Kita ngeposting penderitaan kita gitu ya. Ada setetes air mata mengalir, jekrek. Posting di Instagram, like, 1000 like-nya, berarti orang 1000 itu senang kita sedih. 1000 itu senang kalau kami suka loh kalau kamu nangis, kami suka loh kalau kamu menderita, kan jadi nggak pas nih kita mau curhat. Tapi kalau kita curhatnya kepada suami, dia akan menyeka air mata kita. Bukan nge-like. Kita nangis, suami di sebelah, aku suka banget melihat kamu nangis. Kan nggak gitu kan? Dia akan ngambil tisu, dia usah. Beda tuh. Makanya dalam keadaan labil, jomblo itu bahaya. Kalau dalam keadaan labil udah punya pasangan, itu insya Allah ada netralisir. Jadi recovery perasaannya itu bisa lah. Kecuali dua-duanya labil, ini agak susah nih. Suami ngambek, terus curhat sama istri, istrinya juga ngambek dicurhatin. Itu agak berat. Berat banget sih emang, bukan agak berat. Nah tapi kalau sendiri, udah gak ada harapan. Terus gimana caranya? Kalau lagi dalam keadaan labil, banyak masalah, bertubi-tubi, masalah di kampus, masalah di sekolah, masalah sama temen, masalah keluarga, masalah pribadi, banyak banget masalah. Labil, akhirnya kan jadi emosional tuh, ngelihat apa aja pengen dihantam. Itu gimana caranya? Caranya ada di dalam paragraf ini. Robbi, larinya tuh ke Allah. Coba perhatikan di dalam paragraf ini. Berkali-kali Musa itu larinya ke Allah. Larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita? Orang kalau dengerin curhat kita, mungkin pertama dia mau dengar curhat kita. Besok kalau kita pas dia panggil kita cuek, dia udah gak mau lagi dengar curhat kita kan? Pertama kita curhat nih, japri ke dia. Malam-malam kita chat sama dia. Panjang lebar, dia bacanya aja udah di scroll. Entah dibaca atau enggak juga. Kan kalau di WA mah asal dibuka udah read kan ya. Kadang-kadang gak dibaca tapi read gitu. Kayak udah dibaca, padahal gak dibaca kalau saking panjangnya gitu. Tapi kita husnuzon mah dibaca lah sama dia. Dibaca walaupun akhirnya doang yang dibaca. Udah gitu dia balas, yang sabar ya. Ya emang kayak gitu sih cowok. Mending kita aja. Bahaya jadi LGBT kan gara-gara itu tuh. Gara-gara kecewa kepada lawan jenis. Udah curhat panjang lebar, direspon sama dia. Curhat lagi, direspon sama dia. Sampai kita berpikir, dia enak banget dia dipakai untuk curhat. Respon terus sampai tengah malam. Udah selesai. Besok ketika dia ada masalah atau dia ngajak ke satu tempat atau minta ditemenin, kita ada alasan untuk tidak memenuhi panggilan dia, kecewa dia. Pas berikutnya kita curhat, dia udah gak mau read lagi. Kan ada alasan kalau gak di read, maaf kemarin HP lagi lowbat, lagi dicas, readnya pagi mah udah gak perlu curhat lagi, orang kita udah sibuk kerja, udah gak perlu respon lagi. Kenapa? Dia udah malas sama kita, udah ilfil. Itu manusia, tapi Allah, kita curhat nih. Curhat sama Allah panjang lebar dalam tahajud. Lagi ada masalah, biasa lah ya. Orang kalau lagi tahajudnya rajin, biasanya suka ada masalah tuh. Atau mungkin pas lagi mau ujian, lagi ujian nasional, tahajud, bareng lagi tahajudnya di sekolah. Begitu selesai ujian nasional juga bareng, cuma di tempat lain. Coret-coret baju, pesta pora. Digituin, Allah tuh digituin banget. Terus nanti pas ada masalah kita datang lagi, Allah dengerin lagi coba. Kurang baik apa coba Allah? Tempat curhat yang paling baik itu adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu sampai ada ayat surat namanya surat curhat. Coba tebak nama surat Al-Quran yang secara terjemahan bebas namanya surat orang curhat. Di Al-Quran ada loh surat orang curhat. Surat apa? Al-Mujadilah.
Al-Mujadilah artinya apa? Perempuan yang curhat. Curhatnya ke siapa? Bukan ke Rasul, curhatnya ke Allah. Ke Rasul mah minta fatwa, istifta namanya. Rasul nih gimana nih, ziharnya udah jatuh belum nih? Karena dulu ada istilah zihar. Zihar itu menganggap istri sebagai ibu, sehingga dianggap udah haram untuk dijadikan sebagai istri lagi, udah gak boleh bareng lagi. Namanya zihar. Perempuan ini datang kepada Rasul bukan curhat, istifta, meminta fatwa kepada Rasul, kira-kira jatuh nggak nih ziharnya. Tapi kalau curhatnya, aku serahkan urusanku kepada Allah. Curhat paling baik tuh sama Allah, dan langsung Allah bukan cuma ngedengerin, bukan cuma ngerespon, tapi ngasih solusi. Itu Allah kalau dicurhatin tuh kayak gitu tuh. Makanya Musa dalam kelabilannya sebagai seorang jomblo, manusia biasa, hanya seorang anak muda dan bahkan belum jadi nabi. Jadi masih manusia biasa nih, belum jadi nabi. Cuma dia manusia yang walaupun biasa punya keistimewaan. Tapi tetap aja sisi-sisi kemanusiaannya ada, labil. Ketika ada masalah, Robbi. Coba perhatikan lagi ayat tadi. Berapa kali Musa curhat ke Allah? Dari mulai ayat 14. Ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Wahai Tuhanku, Rabbi zalamtu nafsi, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, kalau ada masalah dalam hidup kita yang disebabkan, kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri. Namanya orang lagi labil kan, suka salah aja nih. Udah curhat sama Allah. Curhatnya apa? Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah make perasaan, udah menuliskan namanya di dalam hati kita. Pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Kan gitu ya. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kayak gitu, putus, sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, merasa gak dihargai dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang labil, udah gitu curhatnya dengan cara dengar musik, lagu-lagu yang makin oh ya, gak apa-apa, dikit lagi seru. Lagi dalam keadaan itu dengernya lagu kau hancurkan hatiku, hancur misalnya. Itu kan makin buat kita merasa benar, emang hati saya lagi hancur. Jadi kayak dibenarkan oleh lagu-lagu yang kayak gitu. Harusnya kalau lagi kayak gini mah dengarnya lagu-lagu heroik. Indonesia tanah Insya Allah. Dengar lagu Halo Bandung itu, wah, dengan penuh semangat kan? Lagu kepahlawanan, lagu tentang kemerdekaan, atau minimal lagu-lagu yang lucu lah. Jangan sampai kita menikmati perasaan kita yang sedang hancur itu dinikmati. Curhat sama Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Insyaallah nanti kita bedah lagi ayat ini setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita membedah perjalanan hidup Nabi Musa, episode ketika beliau masih muda, masih sendiri, masih jomblo, dan beliau mengalami masalah yang kita juga alamin, walaupun beda kasus. Beliau sempat tersangkut dengan kasus hukum kan, kalau bahasa kita mah ya. Kasus hukumnya nggak gampang lagi, kasus hukum dalam masalah pembunuhan. Jadi karena anak muda, labil, emosi, mukul orang. Cuma namanya Musa kalau mukul orang itu nggak tanggung-tanggung. Karena beliau orang yang terkenal nabi yang paling kuat dan perkasa itu Musa. Jadi mukul orang kayak Mike Tyson tinju gitu. Disentil doang atau mungkin cuma didorong doang. Kalau kita mah udah kayak dihantam ya, padahal dia dorong doang, mati orangnya.
Ini karena Musa emosi. Jadi karena emosi ngedorongnya mungkin ke mukulnya terlalu kuat. Bagi Musa itu nggak kuat. Bagi orangnya itu udah KO gitu. Namanya juga Musa. Emosional, dia pukul, mati itu orangnya. Ini gara-gara dikuasai oleh hawa nafsu dan dibisikkan oleh setan. Kan Musa mengatakan ini perbuatan setan. Bukan nyalahin setan, emang setan harus disalahin sih? Satu-satunya yang boleh kita salahkan dan boleh kita suudzon itu cuma setan loh. Suudzon kepada setan itu hukumnya wajib. Dan husnuzon kepada setan itu hukumnya haram. Aduh kasihan setan mah dibully terus, nggak boleh. Aduh nggak usah nyalahin setan, lo aja yang kayak gitu. Enggak, salah setan dan saya gitu. Tapi setan harus dibawa-bawa, jangan ragu-ragu kalau nyalahin setan, jangan ragu-ragu kalau memfitnah setan, fitnahin aja. Emang dia tukang fitnah. Aduh mubin, musuh yang nyata. Yang lain manusia, bahkan orang yang kafir pun bukan musuh yang nyata. Musuh yang kondisional. Kadang musuh, kadang sahabat, tergantung dianya. Tapi kalau setan mah emang musuh dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di dalam surga, di dalam neraka pun masih musuhan. Nah intinya apa? Labil dalam kondisi anak muda sendiri, emosional, banyak masalah. Dia di rumah juga lagi nggak nyaman nih dengan ayah angkatnya yaitu Firaun. Kan jadi labil tuh, ada masalah di luar, dia hantam aja udah selesai. Yang penting udahlah, cepet gitu, main pakai sumbu pendek. Udah gitu baru nyesel. Kalau dalam kondisi kayak gitu, datanglah kepada Allah. Jadi pesan moral dari adegan ini adalah kalau kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Enggak apa-apa kalau kita ngerasa, saya mah gak pede dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Deketin Allah dengan minta ampun. Gak pede datang ke Allah. Kenapa? Soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta, nanti Allah ngasih. Udah gitu, namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah, balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita, saya bisa nggak ya istiqomah? Saya bisa nggak ya taubatan nasuha? Daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tahu banget kalau saya tuh masih labil, kan nggak enak. Udah nggak apa-apa, kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun pada Allah. Allah mah nggak pernah putus asa. Nggak ada kalimat satupun di Al-Quran dan hadis Allah bilang gini, saya gak akan ngampunin dosa kamu lagi. Kenapa? Udah 3 kali saya ampunin, kamu ulangi. Gak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran gak pernah, di hadis gak ada. Baik hadis Nabi gak ada, hadis Qudsi juga gak ada. Gak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama, ya diampunin. Datang kedua, ya udah deh. Datang ketiga, ini terakhir ya. Allah gak pernah ngomong gitu kan. Pas yang keempat, tidak ada maaf bagimu. Enggak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, nih kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah.
Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, wah istri celaka nih, durhaka segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, nggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk. Nggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah nggak mau pakai hadis, nggak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah ayat hadis keluar semua tuh. Jadi ta'lim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah ntar saya keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di ta'lim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi, ibadi. Kalau yang banyak mah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku. Sama kayak ibu manggil ya Bunayya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dilakukan, termasuk perdukunan, syirik. Tapi Allah masih bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba, gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah berzina ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah? Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang, dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia tahu dan yakin satu kebaikan. Bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan Rabbi. Lalu mengakui kesalahannya. Zalamtu nafsi ya Rabbi. Salah lagi, bilang lagi, Rabbi zalamtu nafsi, ini gimana nih ya Allah, saya salah melulu. Salah lagi ya Allah, salah lagi deh. Salah lagi ya Allah, salah terus. Salah lagi ya Allah, tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia. Makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi, datang lagi. Gimana cara datangnya? Nggak susah datang sama Allah tuh, nggak perlu dicari. Nggak ada cerita Allah lagi lowbat, nggak ada. Kalau manusia kita japri, kita telepon lagi lowbat, dia nggak akan. Atau lagi enak-enak telepon, tiba-tiba mati teleponnya. Gara-gara kita teleponnya pakai WhatsApp call. Jadi kalau ada masuk telepon yang keputus gitu kan ya, cari yang gratis. Kalau ke Allah mah gratis dan nggak akan keputus. Kalau Allah mah gratis, tinggal gini doang nih. Jadi teleponnya di telapak tangan kita ini adalah gadgetnya. Gini nih. Tekan nomornya gimana? Tekan nomornya itu tinggal ngomong, nggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja Robby, udah langsung terhubung tuh, kan cepat banget. Kayak ada telepon gitu ya, nama istri saya Sarah, sekarang dia ada di atas. Saya kayak misalnya saya mau nelpon istri saya, terus saya nyalain handphone, Sarah, halo, dia manggil saya Albi. Albi itu artinya kekasihku.
Albi gitu kan. Ada nggak telepon kayak gitu? Bisa nggak? Ada ya, cuma jarang, saya juga nggak bisa nih, nggak tahu cara nyetelnya. Jadi kalau mau nelfon istri kita, istriku, langsung calling gitu, dan dia langsung ngangkat, nggak lama-lama. Kita nunggu lama kok nggak diangkat-angkat, alasannya lagi, kenapa sih nggak diangkat-angkat? Maaf tadi lagi di kamar mandi, misalkan, suka gitu tuh. Allah mah nggak ada cerita gituan. Miss call 10, yang ke-11 baru diangkat, nggak ada tuh. Allah mah nggak ada miss call, nggak ada disconnect, nggak ada sinyal jelek, nggak ada habis pulsa, nggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal, nggak ada yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Robbi, ya abdi, labbaik ya abdi, aku terima apa yang kamu butuhkan ya abdi, sebutin gitu. Allah tuh gitu, cuma kitanya nggak mendengar dengan lisan, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung yakinnya hambaku, prasangka hambaku, gimana perasaan hambaku. Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang, Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita nggak diijabah, jangan salahin Allah, kok Allah nggak ngijabah. Salahin diri kita, kenapa kita nggak yakin Allah mengijabah. Yakin kok, kalau yakin ngapain dipertanyain. Kalau kita yakin jangan dipertanyakan. Karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. Itu tips buat para jomblo atau yang ngerasa jadi jomblo lagi walaupun udah punya pasangan. Ada orang yang punya pasangan tapi ngerasa jomblo, kesepian, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi yang jomblo, yang ngerasa jomblo, yang jomblo lagi, udah pernah tapi jomblo lagi. Kalau kamu yang merasa sendiri, kata Syekh Aid Al-Qarni, la tahzan, jangan sedih. Datanglah kepada yang maha baik yang tidak akan pernah mengecewakan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Robbi. Ayat berapa tadi? Udah ditutup ayatnya? Ayat 16. Terus perhatikan lagi ayat 17, apa kata Nabi Musa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Terus perhatikan lagi ayat 21. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ketika Nabi Musa lari ketakutan dikejar sama prajurit Fir'aun, Musa kalau sendiri lawan satu sama prajurit itu mungkin bisa menang, tapi kalau satu pasukan, yang namanya manusia biasa kan ya, memang kalau duel gladiator 1 lawan 1 duel nih, pasti Musa menang karena terkenal paling kuat. Tapi kalau udah satu pasukan ya wajar kalau Musa lari dan ketakutan. Dalam keadaan kayak gitu apa kata Musa? Balik lagi ke Allah. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Terus berangkat nih Musa, udah selamat dari pasukan Firaun, terkatung-katung di tengah perjalanan, bingung mau kemana. Dalam keadaan bingung kayak gitu, apa kata dia? Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ayat 22. Semoga Allah membimbing saya ke jalan yang benar, jalan yang kebaikan. Terus aja Allah. Kalau kata Agim, Allah terus, Allah lagi, Allah aja terus. Gak berhenti-berhenti, Allah, Rabbi, Ilahi. Perhatikan lagi ayat 24. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pas Musa kelaparan di Madian itu sekarang Yordania. Pas sampai di Yordania, Nabi Musa membantu dua orang perempuan memberi minuman ternak. Lalu perempuan itu pergi, Nabi Musa gak diberikan upah. Mintanya bukan kepada perempuan itu, neng, ntar dulu, boleh pinjam duit? Nggak ada kayak gitu. Neng, ini gimana nih? Saya udah capek-capek nolongin, masa nggak ada terima kasihnya? Oh ya terima kasih, masa cuma ucapan doang kan gitu ya? Nggak, Nabi Musa mah nggak mau menghinakan diri sendiri. Ada masalah? Minta sama yang punya solusi. Robbi, saya fakir, saya nggak punya apa-apa dan saya butuh makan, saya udah lapar. Tiba-tiba datanglah pertolongan itu. Setelah Robbi, datanglah pertolongan itu. Apa datang pertolongannya? Perempuan yang datang kepada Nabi Musa. Tiba-tiba dia ngejapri. Japrinya
Mang, Mang, apa? Kayak Mang bakso. Mas, kalau di Sunda mah Mang kan ya? Kang, oh ya Kang. Kang, iya gitu. Mau ngomong apa gitu. Malu-malu kan malu-malu. Saya bukan gak ngerti bahasa Sunda. Lagi mempraktekkan malu-malunya. Kang, ini teh ayah saya mau ngundang Kakang ke rumah. Ada apa Neng? Ada selamatan. Kan bahasa Sundanya kan gitu ya. Saya mah pengen menerjemahkan ayat itu dengan bahasa kita. Mau ngadain selamatan. Alhamdulillah tadi ternak-ternak kami udah semuanya diberi makan. Dulu hebatnya orang dikasih makan ternak aja selamatan. Sekarang mau udah gimana aja selamatan apa disalah-salahinnya. Orang dulu sedikit-sedikit selamatan, sedikit-sedikit selamatan ngundang orang gitu. Ini hewan-hewannya udah dikasih makan. Alhamdulillah ayah saya pengen ngadain selamatan, pengen ngundang Akang. Oh boleh Neng, ayo jalan pulang ke rumah. Udah sampai di rumah, Nabi Musa nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, cerita aja karena nih orang ayahnya si cewek ini orang baik. Ditanya, kamu siapa namanya Sep? Nama saya Asep. Nama saya Musa. Oh, perasaan nggak ada ya orang Sunda namanya Musa kata ayahnya mah. Oh berarti ini salah negeri, ini mah negeri Madian, ganti deh pakai bahasa Arab, Ismake gitu. Jadi bukan bahasa Sunda. Nama kamu siapa? Musa. Kenapa kamu di sini? Cerita tentang perjalanan dia. Ayahnya nih orang yang bijaksana dan tahu gimana menenangkan orang. Udah nggak usah khawatir. Kalau di sini mah aman. Bahasa dia mah. Kenapa? Karena di sini bukan kekuasaannya Firaun. Insya Allah kamu di sini aman. Udah kamu bisa istirahat di sini. Alhamdulillah. Udah disuruh istirahat. Ayahnya masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, si Neng tadi manggil ayahnya. Bah, Abah gitu manggil. Abah banget. Abah, ini Neng ada yang mau disampaikan. Oh apa Neng? Abah kan butuh pekerja kan gak susah tuh kalau Neng sama adek berdua ngasih minuman ternak yang banyak. Pekerjain tuh laki-laki itu kayaknya orangnya baik si Akang itu teh. Oh, ayahnya langsung ngerti. Kalau si cewek udah nyimpulin tentang seorang cowok itu berarti ada hatinya, ada perasaan, ada harapan. Nggak ngomong nikahkan saya dengan dia, itu kan vulgar. Orang dulu mah elegan, nggak ngomong kayak gitu. Apalagi sampai ngomong godain kita dong atau apalah. Bahasanya sindiran. Abah, itu laki-laki si Akang itu baik orangnya dan kuat. Pekerjakan dia di rumah kita. Ini kayak sandiwara radio. Terus ayahnya bilang, oh ya udah. Ayahnya bukan mempekerjakan, langsung ngerti kan? Wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putri saya. Salah satu itu artinya apa? Sok pilih. Itu arti salah satu. Kan luar biasa tuh. Terus Nabi Musa nggak bilang, boleh nggak dua-duanya Pak? Enggak. Nabi Musa mah nggak kayak gitu, nggak kayak kita. Kita mah kalau dikasih satu minta dua. Nabi Musa mah udah disuruh pilih satu ya satu. Cuma saya lagi nyari-nyari ini riwayatnya Nabi Musa cara milihnya gimana di antara dua orang. Biar jadi kalau kita lagi galau milih salah satu di antara dua orang, adiknya apa kakaknya. Milih kakaknya gini ya, milih adiknya gitu misalnya ya. Yang dipilih kakak apa adik? Coba cari nih, ini PR buat kita semuanya ya. Yang dipilih oleh Musa itu kakaknya apa adiknya? Soalnya kalau yang dipilih adiknya ini jadi dalil bahwa kalau ada orang bilang Pak Malik adiknya nikah duluan kakaknya belum, kan bisa jadi dalil kan gitu ya. Jangan nikah dulu soalnya kakaknya jangan ngelangkahi kakak. Tapi kalau yang dipilih kakak ini mah bukan dalil bahwa harus kakak duluan. Mungkin kakaknya emang ngeklik sama Musa. Sok pilih mana di antara dua. Nabi Musa mah langsung milih kan. Yang tadi aja lah Pak, yang nganterin saya ke rumah gitu. Oh berarti kamu tadi di perjalanan memperhatikan, ini mah hiperbola saya. Udah kayak gitu dipilih nikah. Jadi kan setelah mengadu kepada Allah, Allah menyediakan yang paling baik untuk hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai mak comblang, itu sebaik-baik mak comblang loh. Minta sama Allah, butuh jodoh, minta sama Allah, ya Allah tingginya sekian,
Kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung karena Allah punya stoknya banyak. Kalau minta sama Ustadz mungkin tanggung gitu ya. Saya nggak mau minta sama Ustadz yang keren-keren banget, ntar Ustadznya pura-pura dia nggak mau padahal Ustadznya ada apa gitu kan, bahaya kan. Kalau sama Allah mah gampang, minta sama Allah, ya Allah tinggi sekian, kulitnya sawo matang misalnya, atau kuning langsat, sawo matang mah cowok, kuning langsat, rambutnya kayak gini, spesifik. Matanya itu apa? Belok. Matanya belok, matanya cekung. Matanya apa gitu, kayak bahasa hadis Nabi mah ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan Ansor, Nabi tanya, kamu serius mau nikah sama cewek Ansor? Serius ya Rasulullah, kenapa? Udah lihat? Udah, soalnya di mata orang Ansor ada sesuatu, kata Rasul. Maksudnya orang Ansor itu mirip orang Asia, agak-agak sipit. Sedangkan orang Muhajirin matanya lebar. Sedangkan selera orang-orang Mekah itu yang matanya besar. Jadi perhatikan, lihat wajahnya. Kan boleh melihat calon orang yang mau kita nikahin. Wajah sama telapak tangan, udah itu aja, jangan yang lain. Lihat di foto, ini kayaknya ada editan gak ya? Lihat. Gitu deh. Jadi minta sama Allah. Kalau ada masalah minta sama Allah dan Allah akan memberikan sebaik-baik orang untuk menjadi pendamping hidup kita. Minta sama Allah. Selama ini kita mungkin kurang banyak menggunakan jalur langit. Terlalu banyak ngegunain jalur bumi. Pasang foto di mana-mana, diobral. Kalau perlu ada kalimat diskon gitu. Diskon apa? Diskon mahar misalnya. Diobral banget jalur bumi, pakai jalur langit. Kalau jalur langit, nih ceritanya kayak Nabi Musa, Robbi. Nah ini bulan Ramadan nih, bulan yang Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan Allah ujib, aku akan menjawab. Ujib itu dari kata jawab. Ujib, aku akan merespon, aku akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Ayat itu Allah letakkan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya bulan puasa adalah kesempatan emas buat para jomblo untuk mengubah status. Itu kata kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan moral dari ceramah saya malam ini yang gak jelas adalah bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling berharga buat para jomblo untuk mengubah status. Dan gak ada yang mustahil. Ada yang ngejapri saya Ustadz. Kan Ustadz pernah cerita tuh, ada teman Ustadz yang nikah di usia SMA. Saya mah lagi SMA sekarang nih. Saya pengen nikah Ustadz. Saya pusing juga pas dapat japri itu. Salah ceramah saya nih. Gara-gara ceramah saya ada anak SMA pengen nikah. Tapi orang tua saya gak setuju. Ustadz nih gimana? Gak ada yang mustahil. Orang tua itu akan malah nyuruh kita menikah kalau Allah sudah membolak-balikan hatinya. Jangan ngelobi orang tua aja. Lobby Allah juga. Jangan cuma ngelobi calon mertua, lobby Allah juga. Jangan cuma ngelobi si cowok dan ceweknya, lobby Allah juga. Jangan cuma ngelobi makhluk, tapi lobby juga pemilik hati makhluk. Dan Ramadan saatnya kita gunakan jalur langit. Syawal saatnya kita terima hasilnya insya Allah. Nanti mudah-mudahan alim bulan Syawal statusnya udah berubah. Jangan ragu-ragu bilang amin. Ini udah dekat Ramadan nih. Amin. Mudah-mudahan bulan Syawal termasuk yang masih pakai baju-baju SMA semuanya datangnya ke TSM. Datang bareng siapa? Bareng teman Ustadz. Nanti Syawal datang bareng siapa Ustadz? Bareng siapa? Bareng Khadijah Ustadz. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan motivasi. Masing-masing orang punya motivasi dan masalah lah. Yang udah nikah, pengen pernikahannya langgeng, Ramadan kesempatannya. Yang belum punya kerjaan, pengen bulan Ramadan itu Allah kasih rezeki, Ramadan itu waktu berdoa. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan Ramadan. Hajat apapun yang kita miliki, termasuk yang tadi tema inti kita, hajat apapun, Ramadan itu adalah
momen yang paling berharga untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita ketemu dengan bulan Ramadan dan mengilhamkan keimanan dalam hati kita agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang istimewa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala al-hidayah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ala al-maghfirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala al-fadl. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala al-mahabbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala at-taubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala al-hijrah. Alhamdulillah ala al-hidayah. Alhamdulillah ala al-hidayah. Alhamdulillah على شهر رمضان. على هذا الشهر المبارك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يا الله. ربنا يا رحمن. ربنا يا رحيم. ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami terlalu bodoh ya Allah. Kami tahu ayat-ayat-Mu. Kami membacanya. Kami mendengarnya dibacakan. Kami mempelajarinya. Tetapi kami masih belum bisa mengamalkannya ya Allah. Maafkanlah kekurangan kami ya Allah. Kami sering menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tetapi kami sendiri lupa terhadap kewajiban kami untuk mengamalkannya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah.
yang belum bisa memberikan hak-Mu dengan sempurna ya Allah. Belum mampu bersyukur kepadamu ya Allah. Masih sering mengeluhkan, padahal lebih banyak nikmat daripada ujian dalam hidup kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami adalah hamba-hamba yang sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami akui itu ya Allah. Kami sering merugikan diri kami sendiri. Lalu ketika kerugian itu kami terima, kami sering menyalahkan Engkau ya Allah. Kami sering mencelakai diri kami sendiri, tapi kami menyalahkan dan mengeluh kepadamu ya Allah. Kami sering menzalimi diri kami sendiri, berbuat dosa, bermaksiat, meninggalkan kewajiban, melalaikan waktu-waktu istimewa yang telah Engkau berikan, mengabaikan amanah, menyia-nyiakan anugerah-Mu ya Allah. Kami sering berbuat dosa dan menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Sebagai anak, kami sering durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan sampai hari ini, kami yang sudah rajin ngaji di dalam masjid, masih saja kadang kami membuat orang tua kami menangis dan kecewa ya Allah. Kami yang kadang sudah sering membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat perintah untuk berbakti pada orang tua, kenyataannya kami masih sering membuat orang tua kami kecewa. Sebagai suami, kami belum mampu menjadi imam yang teladan bagi istri dan anak kami ya Allah. Kami belum sabar kepada istri kami ya Allah. Kami belum bijaksana ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Hamba-Mu ya Allah. Tidak sanggup kami menyebut satu persatu dosa-dosa yang terlalu banyak itu ya Allah. Dosa yang menjadi rahasia antara kami dan Engkau saja ya Allah. Dosa yang kami malu mengingatnya ya Allah. Dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang kami sembunyikan, dosa-dosa yang kami lakukan secara diam-diam ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Terlalu banyak dosa kami. Bahkan mungkin seandainya Engkau menampakkan dosa-dosa itu, maka dosa kami akan memenuhi langit dan bumi ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Meskipun kami masih saja mengulanginya dan mengulanginya ya Allah, tetapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa dalam meminta ampun kepadamu, dan Engkau Maha Baik dan Maha Mengampuni ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa teman-teman kami, saudara kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Ampunkanlah dosa kaum muslimin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami hidayah, dan sempurnakanlah hidayah itu dalam hati kami ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan kepada kami iman, dan sempurnakanlah iman itu di dalam hati kami ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengilhamkan kepada kami untuk bertaubat dan menyadarkan kami akan dosa-dosa kami. Bimbing kami dalam masa-masa hijrah ini ya Allah. Pertemukan kami kepada orang-orang yang soleh. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami usia sampai akhir bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai di bulan Ramadan nanti ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami termasuk orang yang sibuk dengan dunia di bulan Ramadan ya Allah. Janganlah Engkau jadikan hati kami kotor di bulan Ramadan ya Allah. Ya Rahman, janganlah Engkau biarkan hati kami terusik oleh kehidupan dunia dan hiruk pikuknya di bulan Ramadan ya Allah. Janganlah Engkau cabut hidayah dan iman dari hati kami di bulan Ramadan ya Allah. Alangkah ruginya orang yang melalui Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Dibukakan pintu surga baginya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan. Jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan nikmat di bulan Ramadan. Nikmat yang berasal darimu ya Allah. Nikmat ampunan dosa,
nikmat dilipat gandakan pahala, dan nikmat dijaminkan surga ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat Lailatul Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad ya Allah. Segala puji bagimu yang telah menghadiahkan untuk kami Lailatul Qadar. Seandainya kami hidup di umat Nabi yang lain, maka kami harus beribadah 1000 bulan untuk mendapatkan kebaikan itu ya Allah. Maka beri kami kekuatan hidayah agar kami bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk kita baca sama-sama doa ini. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana. Bacalah doa ini dengan pengakuan, dengan penyesalan. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana. Akuilah dosa-dosa kita, akuilah kekurangan dan kesalahan kita. Jangan sombong di hadapan Allah, jangan gengsi mengakui kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Allah seperti Nabi Musa mengakuinya. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya ya Allah, astaghfirullah ya Rahman minal khataya, astaghfirullah, ampunkanlah ya Allah Rabbal baraya dosa-dosa kami ya Allah, astaghfirullah, maafkanlah ya Allah minal khataya, kesalahan-kesalahan ya Allah. Rabbi zidni ilman rizqan serta semuanya.
masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi hutang antara kita dengan makhluk, insyaallah. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat.
Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?